Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik, NPM 30620466045 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang laras dan ragam bahasa. Baik, langsung saja kita mulai. Ragam dan laras bahasa. 1. Pendahuluan. Ketika bahasa itu berada pada tataran fungsi bahasa ekspresi diri dan fungsi bahasa komunikasi, bahasa yang digunakan masuk ke dalam ragam bahasa dan laras bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Pemakaian bahasa itu dibedakan berdasarkan media yang digunakan, topik pembicaraan, dan sikap pembicaranya. Di pihak lain, laras bahasa dimaksudnya kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakainya. Fungsi pemakaian bahasa lebih diutamakan dalam laras bahasa daripada aspek lain dalam ragam bahasa. Selain itu, konsepsi antara ragam bahasa dan laras bahasa saling terkait dalam perwujudan aspek komunikasi bahasa. Laras bahasa apapun akan memanfaatkan ragam bahasanya, misalnya laras bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. 2. Ragam bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ragam bahasa diartikan variasi bahasa menurut pemakainya, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara dan teman bicara, dan medium pembicaraannya. Pengertian ragam bahasa ini dalam berkomunikasi perlu memperhatikan aspek 1. Situasi yang dihadapi, 2. Permasalahan yang hendak disampaikan, 3. Latar belakang pendengar atau pembaca yang dituju, 4. Medium atau sarana yang digunakan. Keempat, aspek dalam ragam bahasa tersebut lebih mengutamakan aspek situasi yang dihadapi dan aspek medium bahasa yang digunakan dibandingkan kedua aspek yang lain. 2.1. Ragam bahasa berdasarkan situasi pemakainya. Berdasarkan situasi pemakainya, ragam bahasa terdiri atas 3 bagian, yaitu ragam bahasa formal, ragam bahasa semi-formal, dan ragam bahasa non-formal. Setiap ragam bahasa dari sudut pandang yang lain dan berbagai jenis laras bahasa diidentifikasikan ke dalam situasi pemakainya. Misalnya, ragam bahasa lisan diidentifikasikan sebagai ragam bahasa formal, semi-formal, atau non-formal. Begitu juga laras bahasa manajemen diidentifikasikan sebagai ragam bahasa formal, semi-formal, atau non-formal. Ragam bahasa formal memperhatikan kriteria berikut agar bahasanya menjadi resmi. 1. Kemantapan dinamis dalam pemakaian kaidah sehingga tidak kaku dan tetap lebih luas dan dimungkinkan ada perubahan kosakata dan istilah dengan benar. 2. Penggunaan fungsi gramatikal secara konsisten dan eksplisit. 3. Penggunaan bentukan kata secara lengkap dan tidak disingkat. 4. Penggunaan imbuhan afiksasi secara eksplisit dan konsisten. 5. Penggunaan ejaan yang baku pada ragam bahasa tulis dan lafal baku pada ragam bahasa lisan. Berdasarkan kriteria ragam bahasa formal di atas, pembedaan antara ragam bahasa formal dan ragam bahasa semi-formal dan ragam bahasa non-formal diamati dari hal-hal berikut. 1. Pokok masalah yang dibahas. 2. Hubungan antara pembicara dan pendengar. 3. Medium bahasa yang digunakan secara lisan atau tulisan. 4. Area atau lingkungan pembicara yang terjadi. 5. Ketika pembicaraan berlangsung. Kelima, pembedaan ragam bahasa di atas dipertegas lagi pembedaan antara ragam bahasa formal dan ragam bahasa non-formal. Yang paling mencolok adalah sebagai berikut. Penggunaan kata sapaan dan kata ganti, misalnya saya dan gue, anda dan lo, situ dan ente. 2. Penggunaan imbuhan afiksasi dan prefiks, akhiran sufiks, gabungan awalan dan akhiran, simulfik, dan imbuhan terpisah, konfiks. Misalnya, awalan menyapa apaan, mengopi ngopi, akhiran laporan laporin, marahi marahin, simulfik menemukan nemuin, menyerahkan nyerahin, konfiks kesalahan nyalahin, pembetulan betulin. 4. Penggunaan unsur patik, persuasi, lebih sering muncul dalam ragam bahasa non-formal seperti sih, deh, dong, koklo, ya kale, gitu ya. 5. Penghilangan unsur atau fungsi kalimat s, p, o, pel, ket dalam ragam bahasa non-formal yang mengganggu penyampaian suatu pesan, misalnya penghilangan subjek, kepada hadirin diharap berdiri, penghilangan predikat, laporan untuk pimpinan, penghilangan objek, RCTI melaporkan dari Medan, penghilangan pelengkap, mereka berdiskusi di lantai 2. 2.2. Ragam bahasa berdasarkan mediumnya. Berdasarkan mediumnya, ragam bahasa terdiri atas 2 ragam bahasa, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis.
Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dilafalkan langsung oleh penuturnya kepada pendengar atau teman bicaranya. Ragam bahasa lisan ini ditentukan oleh intonasi dan pemahaman maknanya. Misalnya, kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang ditulis atau dicetak dengan memperhatikan penempatan tanda baca dan ejaan secara benar. Ragam bahasa tulis dapat bersifat formal, semi-formal, dan non-formal. Dalam penulisan makalah, seminar, dan skripsi, penulis harus menggunakan ragam bahasa formal, sedangkan ragam bahasa semi-formal digunakan dalam perkuliahan, dan ragam bahasa non-formal digunakan dalam keseharian secara informal. Berikut ini dideskripsikan perbedaan dan persamaan antara bahasa lisan dan bahasa tulis dalam bentuk bagan. Penggunaan ragam bahasa dan laras bahasa dalam penulisan karangan ilmiah harus berupaya pada 1. Ragam bahasa formal, 2. Ragam bahasa tulis, 3. Ragam bahasa lisan, 4. Ragam bahasa ilmiah, dan 5. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. 3. Laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakainya. Laras bahasa terkait langsung dengan selingkung bidang, home style, dan keilmuan, sehingga dikenalah laras bahasa ilmiah dengan bagian sub-sub laras. Pembedaan di antara sub-sub laras bahasa seperti dalam laras ilmiah itu dapat diamati dari 1. Penggunaan kosakata dan bentukan kata, 2. Penyusunan frasa, klausa, dan kalimat, 3. Penggunaan istilah, 4. Pembentukan paragraf, 5. Penampilan hal teknis, 6. Penampilan kekhasan dalam wacana. Berdasarkan konsepsi laras bahasa tersebut, laras bahasa ekonomi mempunyai sub-sub laras bahasa manajemen, sublaras akuntansi, sublaras asuransi, sublaras perpajakan, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.